Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan menjelaskan materi tentang akhlak kepada guru dan dosen. Berikut kelompok kami yang bernama Fitri Fadila, Fradela Adiuta, Bika Abdullah, saya sendiri, dan Aldireza Rizky Oval. Akhlak adalah nilai diri seseorang yang membedakan antara satu dengan yang lainnya. Seekor hewan di zaman purbakala dengan yang di zaman modern tidaklah ada perbedaan dari sisi tabiatnya, namun manusia dipengaruhi oleh nilai-nilai yang membentuk kepribadiannya. Jika berperilaku baik, maka ia akan berharga, namun jika berperilaku hewani, maka ia pun akan lebih rendah daripada binatang. Allah berfirman di Quran surah At-Tin ayat 41. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Thumma radadnahu asfala safilin. Artinya, sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Kemudian kami kembalikan dia ke tempat yang serendah-rendahnya. Quran surah At-Tin ayat 49. Kepribadian manusia ibarat kayu yang bisa digambar sesuai dengan keinginan sang penulis. Jika ia diukur dengan baik, maka akan menjadi ukiran yang berkualitas. Namun jika diukur dengan asal-asalan, maka akan menjadi sesuatu tak mungkin yang mudah. Begitulah kepribadian manusia, sangat tergantung dengan upaya seseorang dalam membentuk diri. Allah berfirman dalam surah Asy-Syams ayat 7-9. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nafsin wa ma sawwaha falhamaha fujuraha wa taqwaha. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Artinya, dan demi jiwa serta penyempurnaannya, maka Allah mengilhamkan kepada jiwa itu kefasikan dan ketakwaan. Sesungguhnya beruntunglah orang yang mensucikan jiwa itu, dan sesungguhnya merugilah orang yang mengotorinya. Akhlak yang baik kepada guru dan dosen. Imam Al-Nawawi menjelaskan bahwa adab seorang murid terhadap guru seperti menjaga niat, sabar, tidak sombong, dan lain sebagainya. Adapun beberapa poin adab penuntut ilmu yang perlu diperhatikan dan dipahami terkait adabnya merupakan guru dan ilmunya. A. Berkonsentrasi saat belajar, seperti ungkapan Al-Nawawi. Termasuk adabnya adalah menjauhi hal-hal yang menyibukkan sehingga tidak bisa berkonsentrasi untuk belajar, kecuali hal yang harus dilakukan untuk keperluan sudah menjadi kewajiban dan keharusan bagi murid untuk fokus dalam belajar. Melakukan suatu hal apapun, apalagi belajar, akan maksimal jika dijalani dengan fokus. Konsentrasi merupakan syarat utama agar bisa memahami pelajaran sehingga pelajaran bisa benar-benar dipahami. B. Merendahkan hati kepada ilmu, guru, dan dosen. Disebutkan dalam Al-Tabian bahwa pelajar hendaklah bersikap rendah hati terhadap gurunya dan sopan kepadanya, meskipun sosok guru ataupun dosen tersebut lebih muda secara usia, kurang terkenal, lebih rendah nasab dan kebaikannya daripada sosok murid itu sendiri. Seperti kata seorang penyair, ilmu tidak bisa mencapai seorang pemuda, seperti halnya air bah tidak bisa mencapai tempat yang tinggi. C. Patuh terhadap guru. Sebagai penuntut ilmu, sudah seharusnya pelajar patuh terhadap gurunya selama perintah gurunya itu dalam konteks yang baik. Terlebih jika berkenaan dengan pelajaran, maka tugas murid adalah mematuhinya. Bermusyawarah dengan guru sangat dianjurkan, karena guru merupakan pembimbing yang baik
baik masalah pelajaran maupun masalah di luar pelajaran. Bahkan ada yang mengatakan nasihat guru sangat diperlukan bagi murid, seperti orang yang sedang sakit meminta nasihat kepada seorang dokter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fadila Nurhayati. Di sini saya akan melanjutkan materi di slide selanjutnya, yaitu tentang dalil akhlak terhadap guru dan dosen. Contoh surah dalam Al-Quran yang mengandung makna tentang adab murid terhadap guru dan dosen. Salah satunya ada pada surah Al-Kahfi pada ayat 66, 67, 68, 69, dan 70. Di dalam ayat tersebut banyak mengajarkan adab murid terhadap guru. Di antaranya adalah bertutur kata sopan, ikhlas dalam menuntut ilmu, dan kerelaan guru, bersedia mengikuti guru, minta izin untuk mengikuti guru, bersikap tawadhu di hadapan guru, menghormati guru, sabar, berprasangka baik kepada guru, cepat minta maaf bila melakukan kesalahan dan menepati janji. Berikut dalilnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala lahu Musa hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma ullimta rusyda. Qala innaka lan tastati'a ma'i sabra. Wa kaifa tasbiru ala ma lam tuhit bihi khubra. Qala satajiduni insya'allahu sabiran wa la a'si laka amra. Qala fa inni taba'tani fala ta'alni an syai'in hatta uhdisya laka minhu dzikra. Sadaqallahul adzim. Yang artinya pada ayat 66 Musa berkata pada Khidr, bolehkah aku mengikutimu supaya kamu mengajarkan kepadaku ilmu yang benar di antara ilmu-ilmu yang telah diajarkan kepadamu? Di ayat 67 dia menjawab, sesungguhnya kamu sekali-sekali tidak akan sanggup sabar bersama aku. Di ayat 68, dan bagaimana kamu dapat sabar atas sesuatu yang kamu belum mempunyai pengetahuan cukup tentang hal itu? Di ayat 69 Musa berkata, insya Allah kamu akan mendapati aku sebagai orang yang sabar dan aku tidak akan menentangmu dalam sesuatu urusan apapun. Dan di ayat 70 dia berkata, jika kamu mengikutiku maka janganlah kamu menanyakan kepadaku tentang sesuatu apapun sampai aku sendiri menerangkannya kepadamu. Baik, saya akan melanjutkan tentang poin makna yang terkandung dalam surah Al-Kahfi tersebut adalah, untuk yang pertama, seorang murid harus mengikuti gurunya. Untuk yang kedua, meminta izin dahulu kepada guru untuk mengikuti ajarannya. Ini merupakan bentuk dari merendahkan hati di hadapan guru. Untuk yang ketiga, meminta sebagian ilmu dari sekian banyak ilmu gurunya yang telah dianugerahkan Allah. Ini juga bagian dari bentuk kerendahan hati, bukan berniat untuk menyaingi gurunya, tetapi hanya meminta sebagian kecil saja, sebagaimana orang miskin yang meminta sedikit saja kepada orang kaya. Untuk yang kelima, mengakui apapun yang dipelajari Allah. Untuk yang kelima, mengakui apapun yang dipelajari bahwa Allah lah yang memberi pengetahuan itu. Yang keenam, meminta bimbingan dan petunjuk kepada guru agar tidak mudah tergoda dan menempuh jalan yang sesat. Yang ketujuh, murid harus melakukan apapun yang diperintahkan guru sebagaimana perintah Allah terhadap hambanya. Maka sebaliknya, bila murid tidak melakukan perintah guru, maka sama seperti orang yang durhaka kepada Allah. Maknanya, hendaklah seorang murid memposisikan dirinya layaknya seorang buta. Yang kedelapan, bila murid telah berguru, kemudian datang lagi ke guru yang lain, hendaknya ia meninggalkan perselisihan dan rasa keberatannya bila terjadi perbedaan pendapatnya dengan guru tersebut. Kesembilan, menyerahkan diri mengikuti guru secara total tanpa ada alasan-alasan. Yang ke-10, memiliki keinginan yang kuat meskipun telah mempunyai ilmu, sebab berada di dekat orang yang berilmu akan merasakan kebahagiaan dan sukacita karena bertemu dengan pakar ilmu yang sempurna dan mendalam.
Untuk poin selanjutnya yaitu hikmah dan berbakti terhadap guru dan dosen. Jadi ilmu yang kita peroleh akan menjadi berkah dalam kehidupan kita, akan lebih mudah menerima pelajaran yang disampaikannya, akan selalu didoakan oleh guru. Ilmu yang diperoleh dari guru akan menjadi manfaat bagi orang lain dan membawa berkah, memudahkan urusan, dianugerahi nikmat yang lebih dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, sekian tadi presentasi dari kelompok kami. Untuk kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.